Ya, Smart Listeners, perayaan Natal adalah momen berharga bagi umat Kristiani di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada perayaan Natal tahun ini, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia telah menetapkan tema besar Natal, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lalu apa makna atau pesan yang ingin disampaikan dari tema ini? Mari simak perbincangan saya bersama dengan Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo. Selamat pagi Bapak Uskup. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Uskup. Dengan senang hati. Ya Bapak Uskup, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa tema Natal tahun ini ialah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Sebenarnya apa Bapak Uskup yang akan disampaikan melalui tema Natal ini? Ya, yang pertama, gereja Katolik dan gereja Kristen di Indonesia mesti bersyukur karena sudah lebih dari 40 tahun PGI dan KWI itu setiap tahun memberikan surat pesan Natal untuk umat Kristiani di Indonesia. Ini sudah sesuatu yang sangat berharga. Sejauh saya tahu, di tempat-tempat lain selain di Indonesia tidak ada yang seperti itu. Khas Indonesia, mesti kita syukuri. Yang kedua, Natal itu mesti kontekstual. Jadi perayaan-perayaan Natal mesti bermakna bagi realitas satu keadaan hidup masyarakat, negara, atau komunitas yang merayakan Natal itu. Nah, tema itu dipilih di dalam rangka memberikan inspirasi iman kepada umat Kristiani di Indonesia yang hidup dalam konteks tertentu. Satu, konteks adanya beberapa daerah yang sedang mengalami konflik. Misalnya di Papua, itu kan konflik yang berkepanjangan. Maka kata damai dalam konteks Indonesia antara lain mesti ditempatkan di dalam konteks itu. Disebut juga masalah Papua dan perang di dunia pada umumnya. Yang kedua, konteks yang aktual di negara kita adalah masalah rusaknya lingkungan hidup. Polusi di Jakarta dikatakan termasuk yang paling buruk di seluruh dunia. Dan beberapa harian yang terkemuka itu mengatakan ini akibatnya akhirnya kerusakan lingkungan hidup ini yang paling menderita adalah saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Maka omong juga tentang lingkungan hidup. Yang ketiga, konteks adalah pemilu. Maka pemilu diharapkan menjadi pemilu yang damai. Nah, kalau kita membaca atau mengikuti macam-macam yang disiarkan di dalam media sosial, itu kan suasananya bukan suasana yang menuju damai ya. Betul. Tapi menuju kalah menang dengan segala macam cara yang digunakan untuk mencapai yang disebut kemenangan. Nah, di dalam konteks seperti itu, PGI dan KWI menyerukan damai. Baik. Lalu Bapak Uskup, apa yang perlu umat Kristiani lakukan sebagai agen perdamaian yang mungkin bisa dimulai dari yang terkecil, yaitu keluarga? Iya. Saya kira sangat bagus ya pertanyaannya itu. Hanya biasanya pertanyaan yang bagus itu sulit dijawab, Mbak. Sebenarnya pertanyaan ini mesti diajukan kepada keluarga-keluarga. Nah, saya ini kan tidak berkeluarga, Mbak. Jadi saya bisa tahu tetapi tidak bisa membayangkan secara real bagaimana hal itu bisa dilakukan. Saya mengambil 1-2 contoh saja. Secara konseptual kita bisa mengatakan bahwa keluarga menurut keyakinan Kristiani, keyakinan Katolik,
itu adalah jalan menuju kesempurnaan kasih. Ya. Nah, ketika kita menjadi semakin sempurna di dalam kasih, dengan sendirinya kita akan menjadi pembawa damai. Itu satu. Ya. Faham itu harus dimengerti. Nah, saya tidak tahu, kalau saya salah, saya senang. Kalau saya salah, saya senang. Ya. Saya duga banyak pasangan-pasangan yang memulai hidup berkeluarga tidak sampai kepada pengetahuan yang paling dasar itu. Tidak sampai. Jadi yang dipikirkan, sekali lagi ya Mbak ya, kalau saya salah saya senang. Upacaranya besok di mana, resepsinya di mana, pesannya di hotel mana, dan sebagainya. Tapi kalau ditanya, menurut ajaran Katolik, Ya. pasangan ini ngerti apa enggak? Kenapa perkawinan itu sakramen? Jarang yang menjawab baik dan lengkap. Jadi faham mengenai jalan hidup yang mau dibangun, itu pun tidak dikuasai dengan baik. Belum prakteknya nanti. Jadi itulah sebabnya di Keuskupan Agung Jakarta diadakan berbagai macam usaha untuk membantu pasangan-pasangan baru Ya. supaya paham betul siapa yang akan dinikahinya. Keluarga itu artinya apa, perkawinan itu artinya apa. Jadi misalnya begini ya, saya memberikan contoh konkret. Sebelum beberapa tahun yang lalu, pasangan-pasangan yang mau menikah di dalam gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta itu harus mengikuti yang disebut kursus persiapan perkawinan. Perkawinan, ya. Masa persiapan perkawinan pakai kursus? Apa bedanya dengan kursus montir ya? Dan ada hal-hal yang sungguh-sungguh sangat menarik, dalam arti tidak bagus. Karena repot, maka yang dikirim ikut kursus itu adalah pembantunya. Nggak membayangkan kan? Nah coba kalau mulai hidup berkeluarga dengan cara seperti itu, nanti jadinya apa? Maka sekarang namanya diganti supaya mentalitasnya berubah. Ya. Namanya MRT, yaitu membangun rumah tangga. Yang dilakukan di situ bukan sekedar saya datang mengajar, tetapi komunikasi di antara calon yang akan menikah itu. Jadi pertemuan 2 hari, 3 hari itu adalah latihan untuk berkomunikasi dengan jujur. Karena salah satu akibat tidak adanya damai adalah kemampuan berkomunikasi. Dilatih di situ. Itu salah satu cara yang ditempuh oleh Komisi Keluarga di Keuskupan Agung Jakarta untuk membantu supaya dalam perjalanan waktu kemampuan komunikasi itu disadari pentingnya dan dilatih. Kesempatan yang setiap hari ada itu untuk komunikasi itu. Kalau pribadi-pribadi kita ya saya selalu mengutip doa Santo Fransiskus Assisi itu yang sangat terkenal, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai, di mana ada kegelapan jadikanlah aku terang. Lebih baik melayani daripada dilayani. Bagus-bagus doanya, tapi susahnya bukan main dilaksanakan, Mbak. Iya. Itu susah Bapak Uskup. Berarti sepentingnya itu Bapak Uskup komunikasi ya, yang harus dibangun mulai dari keluarga dan sebelum menikah juga. Iya, sangat penting untuk mengenal ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa itu tahu, oh ya begini. Iya. Seringkali tidak disadari itu kemampuan berkomunikasi dengan baik dan komunikasi yang membangun. Ya. Kalau berkelahi gampang, Mbak. Tetapi kalau memuji itu tidak gampang. Apalagi kalau ngejelekin Bapak Uskup. Baik, Bapak Uskup, lalu apa anjuran Bapak Uskup nih untuk masyarakat Indonesia yang merayakan Natal di tahun 2023 ini dan tahun baru 2024? Iya.
saya mengajak umat yang saya layani di Keuskupan Agung Jakarta ini sejak tahun 2016 sampai nanti tahun 2026 untuk bertumbuh di dalam semangat cinta tanah air. Nah, semangat cinta tanah air itu kan isinya banyak sekali ya. Salah satu yang menjadi sangat penting menurut saya adalah peduli. Menjadi warga negara yang peduli. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya ambilkan contoh saja ya. Cita-cita kemerdekaan kita itu kan sangat indah ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada cita-cita, 4 cita-cita ketika negara kita didirikan. Melindungi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun. Membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa. Dan yang keempat adalah berperan di dalam membangun perdamaian dunia. Nah, coba saja dilihat satu persatu. Sudah sampai di mana cita-cita kemerdekaan itu? Saya ambilkan contoh satu ya, mengenai melindungi seluruh warga negara Indonesia. Coba lihat televisi, baca koran, mungkin juga dari radio, yang seringkali mengatakan tindak pidana perdagangan orang semakin marak. Dari satu pihak ingin melindungi seluruh warga negara Indonesia. Tapi kenapa perdagangan orang semakin marak? Satu, kalau kita tidak peduli, ya menjadi warga negara yang tidak peduli. Yang kedua, kesejahteraan bersama. Saya ambilkan contoh. Saya beberapa kali tanya umat, mengerti artinya tengkes apa enggak? Hampir tidak ada yang tahu, tengkes, stunting. Nah, angka stunting tahun-tahun ini di negara kita adalah 21,6%. Itu artinya sekian banyak anak-anak kita di bawah 5 tahun yang kurang gizi. Satu pihak seperti itu. Dari lain pihak, laporan Kompas beberapa waktu yang lalu mengenai sampah makanan. Setiap tahun di Indonesia, sampah makanan yang dibuang itu kalau dirupiahkan jumlahnya 330 triliun rupiah. Dari satu pihak makanan dibuang-buang segitu harganya, dari lain pihak anak-anak kita kurang gizi. Kesejahteraan bersama tercapai apa enggak? Jauh kan? Nah, stunting itu dengan sendirinya kurang gizi, itu akan berpengaruh pada kemampuan angka kecerdasan. Itu baru angka kecerdasan intelektual ya, bukan yang lain, belum yang lain-lain. Nah, data yang kemarin diumumkan, kemarin artinya tahun 22 diumumkan, itu angka kecerdasan rata-rata masyarakat Indonesia itu sekitar 78. Itu rendah, Mbak. Sementara rata-rata internasional itu 82. Apa artinya? Kesenjangan. Ada saudara-saudara kita yang mau sekolah dimanapun sepanjang hidup sekolah juga bisa. Tapi ada saudara-saudara kita di tempat-tempat yang katanya terluar, tertinggal dan sebagainya itu, sekolah pun belum pernah melihat kesenjangan. Oleh karena itu, bagi saya, yang namanya cinta tanah air itu sekarang wujudnya adalah peduli. Dan, nah ini hubungannya dengan Natal ya Mbak ya. Natal itu di dalam kitab suci kan diceritakan dalam berbagai bentuk. Ada yang dalam bentuk cerita, kisah, ada yang dalam bentuk pernyataan. Salah satu pernyataan mengatakan begini mengenai kedatangan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengutus anaknya supaya, itu kan kepedulian Allah kepada manusia. Jadi kalau kita merayakan Natal itu sebetulnya kita merayakan kepedulian Allah. Dan ketika kita merayakan kepedulian Allah, wajiblah kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin peduli. Sehingga merayakan Natal tidak cukup dengan mengirim bingkisan, atau merayakan di ibadah di gereja,
atau bersalam-salaman atau mengucapkan selamat Natal. Pesan Natal adalah pesan kepedulian. Baik, baik, terima kasih Bapak Uskup atas penyampaian pesan Natalnya. Semoga Smart Listeners bisa semakin memaknai pesan Natal di tahun ini untuk semakin peduli dengan sesama yang ada di sekitar kita. Ya, Smart Listeners, Natal bukan hanya perayaan tentang kelahiran Yesus saja, tetapi juga peristiwa di mana kehadirannya menjadi penanda sukacita. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita semua. Kami undur diri, sampai jumpa